Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga pagi ini kalian dalam keadaan sehat tanpa gangguan sedikit apapun. Oke, pagi hari ini kita akan membahas tentang, atau kita mau mengamati tentang pergerakan makhluk hidup. Nah, makhluk hidup ada bermacam-macam. Kita sebagai manusia juga disebut sebagai makhluk hidup. Kemudian ada hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya, kita sebagai manusia berjalan menggunakan kaki. Kemudian ikan yang ada di air bergerak dengan menggunakan siripnya, atau lebih biasa kita sebut berenang. Kemudian ada hewan yang menempel di dinding, namanya cicak. Cicak bergerak merayap di dinding menggunakan keempat kakinya. Kemudian ada hewan berkaki empat yang juga bisa berjalan. Ada ular. Ular berjalan dengan menggunakan tubuhnya. Atau ular itu disebut dengan hewan melata karena berjalannya juga melata-lata. Nah, kemudian yang akan saya tanyakan adalah, apakah tumbuhan itu juga bergerak? Karena tumbuhan juga disebut sebagai makhluk hidup. Nah, sekarang kalian pikirkan, apakah tumbuhan juga bergerak? Oke, mari kita bahas. Tumbuhan itu bergerak. Walaupun pergerakan tumbuhan itu bukan berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, melainkan tumbuhan itu bergerak karena adanya faktor atau dukungan dari luar, yaitu angin. Angin yang meniup pohon, angin yang meniup tumbuhan akan menggerakkan tumbuhan itu. Jadi tumbuhan tidak bergerak secara berpindah tempat, tetapi bergerak karena angin. Dan juga tumbuhan juga memerlukan sinar matahari untuk bergerak. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tumbuhan akan bergerak menuju arah matahari. Tumbuhan membutuhkan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis atau membuat makanan. Lanjut kita ke alat pernafasan. Apakah kita bisa hidup tanpa bernafas? Jawabannya tentu tidak. Kita butuh bernafas untuk hidup. Maka dari itu, kita dibekali alat pernafasan. Untuk manusia, kita punya paru-paru untuk bernafas. Untuk hewan, apakah hewan juga mempunyai alat pernafasan? Iya, tentu. Berbagai macam hewan juga memiliki berbagai macam alat pernafasan. Contoh yang pertama, ikan bernafas dengan insang. Kucing bernafas dengan paru-paru. Dan burung bernafas dengan pundi-pundi udara. Nah, sekarang yang saya tanyakan, apakah nama alat pernafasan pada tumbuhan? Pasti tumbuhan kan juga makhluk hidup. Pastinya tumbuhan juga punya alat pernafasan pada tumbuhan tentunya. Silahkan cari informasi alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, itu untuk tumbuhan. Sekarang hewan, silahkan kalian cari apa nama alat pernafasan pada hewan selain ikan pada insang dan paru-paru pada kucing. Kemudian kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Apakah tinggi badan kamu bertambah dibandingkan saat kamu masih di kelas 1? Apakah berat badan kamu juga bertambah dibandingkan dengan pada saat kamu masih kelas 1? Tentu bertambah. Misalkan kalian yang dulunya tingginya cuma 100 cm ya, pada kelas 1, ini contoh misalkan. Kemudian kalian sekarang kelas 3, tinggi badan kalian bertambah menjadi 130 cm. Itu artinya
tinggi badan kamu berubah setiap saat, setiap waktu, dan berjangka. Kita sebagai makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Contohnya kita kelas 1, tinggi badan kalian cuma 100 cm misalkan ini ya. Kemudian kalian kelas 2, tinggi badan kalian naik menjadi 120 cm, dan kelas 3, tinggi badan kalian naik menjadi 130 cm. Artinya setiap tahun kalian bertambah sebanyak 10 cm. Nah, itu menandakan bahwa kalian bertambah tinggi setiap tahunnya. Artinya kalian tumbuh dan berkembang setiap tahun. Bahkan mungkin ada yang berkembang setiap bulan, tergantung pada pertumbuhannya. Hewan dan tumbuhan juga seperti itu. Kalian menanam tumbuhan pakai benih. Dengan benih itu akan berkembang menjadi sebuah tumbuhan kecil, kemudian semakin lama semakin membesar. Begitu pula kalau kalian melihat ayam dari telur kemudian menjadi anak ayam dan kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Itu yang namanya tumbuh dan berkembang. Oke, pembahasan kita mungkin cukup sampai di sini. Apabila banyak yang belum paham, mohon bisa ditanyakan. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.